Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Nagari dari Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa saya 15036210077. Di sini saya izin menyampaikan perihal analisis dan pendapat dan pandangan terkait hubungan pembentukan karakter, peradaban, faktor sosial, budaya, ekonomi maupun politik, dan pemikiran-pemikiran ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Pendidikan merupakan sarana memanusiakan manusia dengan memberi pengetahuan akademik, karakter, dan spiritual. Dengan diberikannya pengetahuan itu, manusia diharapkan bisa mengembangkan pengetahuan tersebut menjadi untuk dikembangkan kembali sehingga bisa mensejahterakan masyarakat juga dirinya. Lalu di zaman sekarang di mana pengetahuan dan teknologi berkembang semakin cepat, banyak terjadi perubahan di sekitar kita, sehingga perlu adanya adaptasi dari perubahan tersebut, terutama dalam hal pendidikan, di mana pendidikan Indonesia saat ini masih dalam hal masih kritis ya, karena dalam kelihatannya dari kondisi pendidikan saat ini, apalagi terlihat dari tes PISA pada tahun 2021 ini 2021 lalu, Indonesia masih dalam peringkat 62 dari 70 negara lainnya, di mana tingkatnya masih tingkat 8 dari bawah, termasuk paling buruk pendidikannya di antara 70 negara lainnya. Nah, bagaimana sih dalam karakter, pendidikan karakter, lalu peradaban, faktor sosial budaya, ekonomi maupun politik, dan pemikiran-pemikiran para ahli pendidikan mempengaruhi dari kualitas pendidikan Indonesia saat ini. Nah, pada pembentukan karakter, pendidikan diibaratkan seperti sebuah rumah yang dapat menaungi penghuninya dari teriknya panas matahari dan derasnya hujan. Namun dalam pembangunannya, rumah tidak bisa dibangun di awang-awang, tapi perlu ditata sehingga menjadi indah dan asri. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab dalam pembangunan rumah harus bisa membangun rumah yang aman dan tenang bagi dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Begitu juga dengan mendidik anak agar bisa berkembang sesuai dengan kapasitasnya dan potensinya, sehingga bisa menjadi seorang insan yang baik dan yang baik dari ilmu pengetahuannya juga akhlaknya. Pembentukan karakter mempengaruhi dalam pendidikan bagaimana kita mensikapi dari ilmu yang diberikan kepada kita. Ketika kita bisa menghargai ilmu tersebut, maka kefahaman kita bisa mencapai lebih tinggi kembali, lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena dengan pemahaman tersebut biasanya orang lebih dihargai dan juga bisa lebih mendalami dari arti ilmu tersebut. Lalu bagaimana sih kalau perihal peradaban, dalam bagaimana peradaban mempengaruhi dari kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Peradaban itu sebuah sejarah yang terakumulasi sehingga menjadi sebuah peradaban, di mana masyarakat berperan dalam pembentukan peradaban tersebut. Contohnya seperti kalau contoh peradaban ya yang sudah hilang, yang entah karena bisa menghilang, dilupakan oleh sejarah, seperti suku Mongolia, pernah dengar nggak? Itu dia tuh sebuah bangsa dari Cina yang menguasai itu sepertiga dari bumi dengan kekuatan dan banyaknya masyarakatnya. Namun peninggalannya ini benar-benar sedikit, bahkan hampir tidak terlihat kembali, sehingga dengan tidak ada peninggalan berupa entah benda-benda kuno atau mungkin budaya-budayanya, sehingga suku Mongolia ini terlupakan. Nah, bagaimana itu bisa? Karena tentu saja sebuah sejarah
perlu ada bukti dalam bentuk entah cerita ataupun barang bukti berupa barang-barang kuno, sehingga bisa diceritakan menjadi sebuah ilmu peradaban, bisa diceritakan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga bisa menjadi contoh bahwa peradaban ini dipelajari dan dicontoh apa yang bisa dicontohkan untuk saat ini, sehingga bisa dikembangkan kembali. Nah, untuk Indonesia, budaya-budaya kita yang bisa kita terapkan pada pendidikan Indonesia saat ini tentunya banyak ya. Contohnya seperti pendidikan dari sistem gotong royong, itu termasuk budaya kita ya, budaya Indonesia, dimana dengan gotong royong kita bisa saling membantu, entah dalam hal pendidikannya, entah bisa dalam hal membantu temannya dalam mempelajari suatu materi, tapi tidak dalam hal negatif ya. Jangan sampai kita mensalahartikan dari budaya kita, yang dimana untuk mengartikan budaya itu baik, namun kita salah gunakan sehingga menjadi budaya yang buruk. Itu jangan terjadi ya, jangan sampai dilakukan seperti itu. Lalu bagaimana dengan peradaban suatu bangsa bisa diingat oleh masa yang akan datang, tentunya dengan meninggalkan berupa entah budaya tradisi atau mungkin benda-benda peninggalan atau mungkin suatu kebiasaan yang ada pada masyarakat, sehingga menjadi suatu budaya yang bisa diterapkan oleh orang-orang di masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kondisi sosial? Kondisi sosial mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Bagaimana? Dari kondisi sosial, Indonesia terkenal dengan sikap ramah tamahnya terhadap orang asing. Lalu juga baik dalam hal menyambut suatu hal yang baru ya, biasanya menyambut hal yang baru sehingga bisa diterima oleh bahkan hampir seluruh dunia, karena Indonesia termasuk ya salah satu dari negara terdermawan ya di dunia. Namun dengan sikap yang mudah menerima ini, terkadang kita lupa untuk menyaring hal-hal yang buruk sehingga tidak terserap dalam budaya kita. Karena dengan era globalisasi ini ya, kelajuan dari masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia itu semakin cepat. Sebenarnya tidak buruk ya kalau budaya-budaya luar masuk ke Indonesia, namun yang buruknya ini kita tidak bisa menyaring dari budaya-budaya buruknya, dari apa yang harusnya kita terapkan Indonesia itu, budayanya itu semakin menghilang karena tergantikan atau mungkin tercampur dengan budaya-budaya luar. Yang contohnya sikap Indonesia yang harusnya orang Indonesia yang ramah dan juga baik, sekarang sudah mulai tercemar dengan budaya orang luar, yaitu dengan ideologi liberalismenya, sehingga menjadi lebih egois, lebih cuek terhadap segala sesuatu di sekitarnya, sehingga menjadikan orang tersebut tidak cocok ya dalam masyarakat, tidak bisa diterima oleh masyarakat. Sedangkan dalam pendidikan, jika kita menerapkan sikap seperti itu, sikap cuek, sikap diam, acuh tak acuh terhadap sekitarnya, tentu itu akan memperburuk kita dalam mengambil ilmu di bangku sekolah atau mungkin bangku perguruan tinggi. Karena dengan kita kuliah itu kita membutuhkan yang namanya public speaking, kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Karena jika kita tidak bersosialisasi, bagaimana bisa terjadi distribusi ilmu antara pendidik dengan anak didiknya. Nah, dengan adanya sosialisasi tersebut, kita bisa saling mentransfer ilmu sehingga kita bisa meningkatkan ilmu kita, kefahaman kita. Lalu bagaimana sih kalau untuk dalam hal ekonomi, bagaimana ekonomi kita mempengaruhi dari kualitas pendidikan Indonesia? Kalau dilihat dari kondisi Indonesia saat ini ya,
ekonomi Indonesia ini masih dalam tahap berkembang. Namun tahap perkembangan ini selalu terhalang ya, entah mungkin karena faktor eksternalnya maupun internalnya. Namun dari seperti berita-berita saat ini, seperti perihal hilangnya minyak goreng dari pasar, itu benar-benar apa ya, kalau dikatakan aneh, benar aneh ya. Kembali ke topik kembali, ekonomi mempengaruhi dari kualitas pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena dalam pengambilan pendidikan yang lebih tinggi, kita membutuhkan biaya yang lebih tinggi lagi. Contohnya masuk perguruan tinggi yang seharusnya, karena ya program pemerintah kan wajib pendidikan 9 tahun ya, seingat saya 9 tahun, sehingga hanya mencapai tingkat SMA. Sekarang sudah sampai 12 tahun ya, 12 tahun sampai ke tingkat perguruan tinggi. Namun tetap dalam perguruan tinggi negeri pun kita masih harus membayar UKT. Nah, dalam hal UKT ini bisa ditanggulangi oleh pemerintah dengan berbagai beasiswa seperti itu termasuk kemudahan dari globalisasi program-program saat ini. Lalu bagaimana dengan politik mempengaruhi dari kualitas pendidikan? Kalau politik kan lebih seperti kepemerintahan ya. Dengan adanya pemerintahan, sebenarnya pendidikan bisa lebih maju lagi karena adanya pemerintah yang mendukung mengelola sistem pendidikan saat ini sehingga menjadi lebih baik. Namun terkadang karena bedanya program-program pemerintah ya, ada yang lebih fokus entah ke militer atau mungkin bisa lebih ke ekonominya, itu terkadang mempengaruhi dari pandangan pemerintah ke dalam sistem pendidikan, sehingga terkadang pendidikan pun malah benar-benar terhalang dan lebih condong kepada program lainnya. Jika ingin pendidikan lebih ditengok oleh pemerintah, kita harus lebih bisa memilih dari calon-calon entah pemerintah atau mungkin gubernur ya, wali kota, presiden, yang bisa lebih condong ke dalam pendidikan, sehingga bisa meningkatkan pendidikan kita menjadi lebih maju lagi. Indonesia sebenarnya punya orang-orang luar biasa dengan tingkat kepintaran yang benar-benar tinggi, seperti contohnya itu seperti B.J. Habibie itu dia salah satu pendesain pesawat di Indonesia yang pertama kalinya ya, presiden ketiga kita. Namun dalam hal dihargainya benar-benar kurang ya Indonesia, padahal beliau merupakan salah satu orang dengan IQ yang sampai hampir mirip dengan Einstein ya, namanya Einstein. Namun dalam hal kontribusi dalam bidang pesawat, dalam bidang pengetahuan pesawat benar-benar kurang di Indonesia, sehingga terjadinya beliau sampai pindah pendidikan ke negara lain, sedangkan negara kita masih tertinggal dari negara-negara lainnya. Jika dikatakan bagaimana pengaruh kesimpulan dari analisis dan pendapat saya tadi, kesimpulannya pendidikan saat ini benar-benar dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, budaya, politik, peradaban, akhlak dari masyarakatnya, dan para ahli masih sangat berpengaruh pada pendidikan Indonesia. Dengan adanya peradaban, kita bisa mencontoh dari peradaban itu, kita ambil ilmunya, kita terapkan pada masa saat ini, sehingga bisa meningkatkan dari pendidikan saat ini. Sedangkan dalam hal sosial, ekonomi, budaya, dan politik, itu kita bisa untuk menerapkannya untuk membantu pendidikan lebih maju, karena itu kan sifatnya lebih ke saat ini. Lalu sedangkan dalam hal akhlak dalam etika berpendidikan, kita masih harus
ditingkatkan lagi ya, karena dengan adanya etika yang lebih baik dalam mencari ilmu, maka ilmu pun juga bisa lebih ditingkatkan kefahamannya. Sekian dari pemaparan makalah saya. Jika Anda banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.